Hello, welcome back. Learn German again. Jadi di sini saya ingin menyampaikan perbedaan antara zu infinitif dengan hanya zu dan infinitifnya. Ya, ini sangat krusial dan terlihat sama namun sebenarnya tidak, ya. Oke, yang pertama, zu infinitif itu adalah pernyataan di anak kalimat yang hubungannya ke subjek, ya. Sedangkan zu infinitif adalah pernyataan anak kalimat yang hubungannya ke objek, ya. Jika memang ada objeknya, ya. Dan jika kita harus menanyakan, ya, zu infinitif adalah jawaban dari pertanyaan wozu, ya. Wozu itu adalah untuk apa. Sedangkan zu infinitif adalah pernyataan yang merupakan jawaban dari pertanyaan was, apa, gitu, ya. Kita masuk ke contoh zu infinitif dulu. Yang pertama, er geht früher nach Hause, seiner Mutter zu helfen, ya. Yang pertama yang mau kita pahami dulu sebentar adalah pernyataan itu, ya. Dia pergi lebih awal ke rumah, atau dalam hal ini pulang, ya, untuk membantu ibunya. Nah, kedua, kita lihat bahwa ternyata anak kalimat yang merupakan zu infinitif ini juga dipengaruhi, ya, oleh kasus, ya, yang ditimbulkan oleh berbagai, ya, sumber-sumber pengubahannya. Misalnya dalam kalimat ini yang mengubah kasus seiner Mutter adalah kata kerja helfen, karena si ibu itu dibantu, ya. Helfen kan kata kerja yang objeknya harus datif, gitu. Jadi dalam hal ini seiner Mutter itu terkena kasus datif, ya. Jadi seandainya memanggil ayah, pasti seinen Vater anzurufen, ya. Itu terpengaruh kasusnya, ya, dengan berbagai macam pengaruh. Mungkin saja pengaruh itu bisa datang lewat preposisi, ya. Dalam hal ini pengaruhnya dari kata kerja helfen yang mengharuskan objeknya datif. Baik, ya, pertama kita sudah paham, ya, dia bekerja atau dalam hal ini melakukan sesuatu. Si dia ini, si er ini melakukan sesuatu ada tujuannya untuk membantu ibunya, ya. Itulah zu infinitif, ya. Si subjek melakukan sesuatu untuk apa dia, gitu. Ya, dia pulang ke rumah lebih awal untuk membantu ibunya, ya. Masuk contoh kedua. Wir bleiben zu Hause, Coronavirus zu vermeiden, ya. Kita tinggal di rumah, ya, untuk menghindari coronavirus, virus corona, ya, yang akhir-akhir ini, ya, bukan hanya viral tetapi juga menakutkan, ya. Jadi kita tinggal di rumah, kita ngapain? Kita tinggal di rumah, tujuannya apa? Ya, untuk menghindari virus corona. Jadi jelas anak kalimatnya adalah Coronavirus zu vermeiden. Itulah alamat kalimatnya, anak kalimatnya. Jadi kita melakukan sesuatu, yaitu apa? Tinggal di rumah. Tujuannya untuk menghindari coronavirus. Coronavirus zu vermeiden, ya. Jadi jelas dia nampak pemakai Jadi si subjek melakukan apa dan untuk apa, disitulah dipakai zu infinitif, ya. Kemudian contoh lain yang tidak memakai objek. Ich bin so, besser zu sein. Saya begitu, ya, biar saya lebih baik, gitu lah. Entah apa itu, misalnya saya pergi beribadah terus, kan, gitu. Ya, saya seperti itu supaya saya lebih baik, gitu. Ich bin so, besser zu sein, ya. Jadi jelas, ya, nampak zu infinitif itu adalah pernyataan untuk, ya, memperjelas
si subjek melakukan sesuatu untuk apa gitu ya. Sekarang masuk ke su infinitif ya, tanpa dia, hanya su infinitif. Contoh pertama, er vergisst die Tür zuzumachen ya, die Tür zuzumachen. Ingat, su yang ini, yang di tengah ini, inilah yang merupakan su yang di sini, su infinitif. Karena yang pertama ini sebenarnya ya kata kerja trennbar dari sumachen sebenarnya ya. Itu kata kerja trennbar, kata kerja yang dapat dipisah ya. Jadi sebenarnya kalau dia trennbar, kata kerja itu dipisah dan disisipkan su ya. Dan karena kebetulan sama-sama su ya, jangan bingung pula nanti ada kata kerja yang dapat dipisah yang mungkin pakai auf ya, nanti ditaruh pula auf-nya di tengah. Jangan, cu-nya itu dimasukkan di tengah-tengahnya ya, untuk informasi ya, for your information. Jadi er vergisst die Tür zuzumachen, dia lupa menutup pintu itu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan si subjek gitu ya, dia lupa apa gitu ya kan, lupa menutup pintu itu ya. Dia melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu itu apa gitu. Er vergisst die Tür zuzumachen, dia lupa apa, dia lupa menutup pintu itu gitu ya. Jadi ada dua kata kerja di sini. So yang kedua, ich lerne besser zu sein ya, saya belajar. Ya belajar apa? Ya belajar lebih baik ya kan, belajar menjadi lebih baik gitu. Jadi sebenarnya ya dia melakukan apa, hanya itu pertanyaannya. Kalau jawabannya ya belajar, iya belajar, tapi belajar apa? Belajar menjadi lebih baik ya, besser zu sein. Ngerti ya? Dia pertanyaannya hanya menjawab was ya, was macht der Subjekt ya, apa yang dilakukan si subjek. Ya contohnya di sini saya belajar, ya saya belajar apa gitu ya kan, ya belajar untuk lebih baik kan gitu. Contoh berikutnya, du versuchst die Prüfungen zu bestehen ya? Kamu mencoba ya melewati ujian itu, rintangan itu, ujian lah di sini ya. Prüfungen itu biasanya ya ujian soal ya, rintangan. Du versuchst die Prüfungen zu bestehen. Kamu mencoba untuk ya menyelesaikan ujian itu. Jadi ditanya, kamu melakukan apa misalnya, atau saya melakukan apa, ya kamu mencoba apa? Mencoba menyelesaikan ya, atau menuntaskan ujian itu ya. Jelas ya. Jadi pernyataannya hanya menjawab pertanyaan apa gitu. Nah, jadi sebenarnya kedua hal ini bisa digabungkan menjadi satu ya, bisa, yaitu misalnya du versuchst die Prüfungen zu bestehen, in Unimed zu studieren. Bisa kan? Du versuchst die Prüfungen zu bestehen, in Unimed zu studieren ya. Kamu mencoba melewati ujian itu agar belajar kuliah di Unimed ya kan, agar bisa kuliah di Unimed ya. Misalnya ini ya tes SBM misalnya ya. Kamu mencoba menyelesaikan ujian itu supaya kuliah di Unimed kan gitu. Du versuchst die Prüfungen zu bestehen, in Unimed zu studieren ya. Perhatikan yang pertama ini su infinitif dan yang kedua ini su infinitif ya. Jadi jelas, su infinitif itu ya subjek melakukan sesuatu untuk apa ya. Kemudian
yang hanya su infinitif itu adalah sekedar menjawab pertanyaan apa, sedangkan su infinitif itu menjawab pertanyaan wozu, untuk apa. Ya, kayak Anda bisa membuat contoh lain yang sudah Anda pegang prinsipnya, ya. Sekali lagi saya ulangi, su infinitif hubungannya ke subjek. Subjek melakukan apa dan untuk apa gitu, ya. Sedangkan su infinitif hubungannya ke objek jika memang ada, ya, yaitu ya apa yang dilakukan si subjek, ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa rajin-rajin membaca. Terima kasih.